oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh protes. Tidak boleh protes. Justru kita harus disyukuri, harus pandai mensyukuri segala apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misal, kenapa ini saya diciptakan oleh Allah marati? Makuci. Enggak boleh. Karena kita yang diatur oleh Allah. Yang menciptakan kita bukan kita, tapi Allah. Begitu juga, tidak boleh protes bagi yang diciptakan oleh tinggi. Apa ini saya diciptakan oleh Allah? Apa bahasa Mandarin? Melaka? Hah? Malaja deh. Malaja. Tak boleh protes sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti protes kita sama Allah. Begitu di depan cermin, kita protes sama Allah. Kenapa yang hidung saya diciptakan Allah pesek? Ini tidak boleh. Ya suka-suka Allah itu menciptakan diri kita, gitu. Menciptakan semua makhluknya. Gitu. Paham? Jadi sifat inilah yang harus kita pelajari di dalam ilmu kita. Boleh-boleh saja terjadi, boleh-boleh saja tidak terjadi. Boleh-boleh saja dilakukan dikehendaki Allah, tapi bisa jadi juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang terpenting di situ adalah kesyukuran kita menjadi hamba-hambanya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Iyasha yarhamkum au iyasha yu'adzikum. Ya sesuka-suka Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin menghendaki hambanya untuk diberikan rahmat, diberikan taufik hidayah, diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan hal-hal yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hal tersebut diberikan kepada hambanya yang dikehendaki, ya sesuka-suka Allah. Kita tidak boleh protes, karena kita ini hanya menerima saja dari apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah saja. Misal ada orang yang selama hidupnya tidak pernah ibadah, tidak pernah selalu dosa dilakukan. Lalu ini dilakukan. Tapi sesuka-suka Allah nanti kalau ending kehidupan akhirnya nanti misal pas kemudian dijadikan husnul khatimah oleh Allah, sesuka Allah. Begitu. Maka oleh karena itu sampai ada sebuah kisah cerita itu yang diceritakan dalam sebuah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama itu, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang pelacur. Ada seorang pelacur. Ada seorang pelacur yang semasa hidupnya melacur terus, gonta-ganti. Besok sama si A, siang sama si A, malam sama si B, besoknya sama si C, malamnya lagi sama si D, dan seterusnya. Begitu kemudian ketika dia pulang dari tempat pelacurannya itu, dia berjalan, dia menemukan seekor anjing. Makanya oleh karena itu jangan sesekali kita pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Bisa jadi hal yang kecil itu menjadi asbab turunnya rahmat Allah. Contohnya misal kalian berjalan di hutan, tiba-tiba ada batu yang menghalang di jalan, membentang di jalan, atau ada kelapa yang bemek di tengah jalan, atau apa saja yang ada di tengah jalan. Jangan sesekali meremehkan sesuatu yang kecil. Bisa jadi sesuatu yang kecil itu menjadi asbab turunnya kasih sayang Allah, menjadi asbab turunnya cinta Allah, menjadi asbab turunnya hidayah Allah, menjadi asbab turunnya pemasyana Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sesekali kita meremehkan hal-hal yang kecil. Bisa jadi yang kecil itu yang membuat kita mendatangkan rahmat
Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kepada si pelacur ini. Begitu dia pulang dari tempat pelacurannya, dia menemukan seekor anjing yang hampir mati, kehausan dia. Di pinggir sumur. Habis itu kemudian dia tidak tega, kasihan. Artinya dia lakukan itu dia melakukan untuk membantu menghilangkan rasa hausnya itu, untuk menyelamatkan seekor anjing itu, untuk menyelamatkan makhluk Allah ini dalam keadaan kehausan di situ. Dia lakukan dengan rahmat, dia lakukan dengan cinta, dia lakukan dengan senang begitu. Tidak karena terpaksa dan tidak karena dipaksa. Akhirnya dia buka itu sepatunya, dia turun ke sumur. Dia ambil air pakai sepatu, kasih minum sama anjing. Sampai anjing itu kesehatannya pulih kembali. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata asbab itu yang menjadi turunnya rahmat kepada si pelacur. Menjadi asbab. Lah ini yang dimaksud iyyasha yarhamkum au iyyasha yu'an. Sesuka-suka Allah. Walaupun hatta sekalipun orang itu menurut pandangan manusia itu sudah paling buruk pekerjaannya. Begitu. Tapi kita tidak mengetahui nanti akan ending akhir kehidupannya. Apakah husnul khotimah, apakah su'ul khotimah. Begitu juga dengan orang yang ahli ibadah. Tidak boleh menyombongkan ibadahnya dari ibadah yang sudah dilakukannya. Kenapa? Karena kita belum tahu akhir ending kehidupan kita. Apakah termasuk dalam iyyasha yarhamkum, atau sebaliknya termasuk tergolong dari au iyyasha yu'adzibkum. Suka-suka Allah Subhanahu wa taala di dalam bergerak. Sifat jaiz inilah boleh terjadi, boleh ada, boleh juga tidak ada. Boleh juga terjadi ketika dikehendaki Allah, boleh juga tidak terjadi ketika Allah tidak berkehendak. Misal orang sudah banyak dosa-dosanya dilakukan, tapi ketika Allah ingin berkehendak untuk tidak kemudian dia mendapatkan siksaan dari Allah, Allah pasti kasih jalan.